Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Legend of Stanley yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka berdua yang berjalan bersama di pegunungan salju untuk bertemu dengan Jin yang merupakan siluman ular emas yang memiliki banyak harta kuno dan juga bahan obat-obatan untuk mengobati Stanley agar kelima indranya kembali sempurna. Hingga sampailah mereka di sana dan bertemu dengan Jin Ia yang mengetahui kedatangan mereka berdua pun langsung diizinkan untuk masuk ke dalam. Kemudian Jin langsung memeriksa denyut nadi milik Stanley dan mengetahui tentang dua kekuatan spiritual yang saling bertentangan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia pun menyuruh Stanley untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum ia melakukan formasi dalam menyembuhkannya itu. Dan keesokan harinya Jin pun memberitahu Xingzi jika ia akan menyembuhkan Stanley di tempat ini. Namun Xingzi tidak boleh ikut masuk ke dalam dan memintanya hanya untuk berjaga di luar saja. Kemudian mereka berdua pun masuk dan memulai formasi penyembuhan tersebut. Terlihat Stanley yang berusaha keras menahan rasa sakitnya. Begitu juga dengan Jin yang terus berusaha membantu Stanley dalam menyatukan kedua kekuatan spiritual di tubuhnya. Ketika mereka beristirahat, Stanley memberitahu Jin jika ia dilahirkan dengan mutiara laut biru di mulutnya. Ia merasa heran mengapa kekuatan mutiara itu tidak bisa menyatu dengan kekuatan spiritualnya tersebut. Mendengar hal itu, Jin menebak jika pemimpin alam spiritual pasti menyembunyikan sebuah kebenaran dari Stanley karena kemungkinan mutiara laut biru itu adalah mutiara iblis. Kemudian Jin pun memperlihatkan mutiara silumannya yang terlihat mirip dengan mutiara laut biru milik Stanley. Sementara itu Fuxian telah sampai di pegunungan salju bersama pasukannya untuk bertemu dengan Jin Menyadari keributan di luar sana, Jin meminta Stanley untuk tetap di tempat ini, sedangkan dia akan keluar karena Stanley harus bertahan beberapa hari dalam bermeditasi, dan jika tidak, maka penyembuhannya akan sia-sia. Kemudian Jin keluar untuk menemui Fuxian, namun ternyata kedatangan Fuxian ke sini karena ingin mengambil benda spiritual yang merupakan mutiara siluman milik Jin Sampai akhirnya Fuxian pun berhasil mencuri mutiara siluman milik Jin tersebut, yang ternyata mutiara tersebut sangatlah mirip dengan mutiara laut biru milik Stanley, yang artinya mutiara siluman ular emas ini bisa membuka segel kolam Sutian. Ketika Stanley tersadar kembali, Xingzi pun memberitahunya tentang lubang ini yang merupakan sebuah formasi yang dibuat oleh Jin Mereka bisa masuk ke sini, namun mereka juga tidak bisa keluar dari tempat ini, terkecuali jika mereka menemukan inti formasi tersebut atau dibebaskan oleh Jin sendiri. Kemudian Xingzi pun menggendong Stanley untuk mencari inti formasi. Namun sesaat ia menyadari kalau suhu tubuh Stanley tiba-tiba sangatlah panas, sehingga ia pun dengan segera menyalurkan energi dinginnya ke tubuh Stanley. Bahkan Xingzi pun melakukan formasi seperti yang dilakukan oleh Jin sebelumnya untuk menyatukan dua kekuatan spiritual di dalam tubuh Stanley tersebut. Hingga pada akhirnya, kelima indera milik Stanley pun telah kembali. Bahkan saat ini Stanley memiliki dua kekuatan spiritual yang membuat dirinya lebih kuat daripada sebelumnya.
Dan setelah itu, Xingzi pun menceritakan tentang asal-usul monster di kolam Sutian yang awalnya orang-orang dari alam spiritual bersama para monster tersebut hidup berdampingan. Namun di saat itu pemimpin alam spiritual terdahulu menciptakan banyak monster yang membuat para monster tersebut kehilangan kendali dengan menyerang orang-orang dari alam spiritual. Sehingga alam spiritual meminta bantuan kepada alam dewa dan akhirnya Xingzi turun tangan membuat segel kolam Sutian tersebut. Ia juga menceritakan kisah pemimpin alam spiritual saat ini yang naik tahta setelah pemimpin spiritual terdahulu disegel dalam kolam Sutian. Mendengar hal itu, Shenli merasa pemimpin alam spiritual saat ini menyembunyikan sesuatu darinya sehingga mereka harus menyelidiki tentang hal tersebut. Lalu tak lama kemudian Jin Yang pun berhasil menemukan mereka berdua dan akan membawanya keluar dari sana. Namun tiba-tiba aura di dalam goa menerobos keluar. Di sini Jin Yang pun terkejut melihat itu dengan menyadari kalau aura tersebut mendapatkan kekuatan saat Xingzi dan Shenli di dalam formasi sebelumnya. Jin Yang pun menjelaskan jika aura itu merupakan belahan dirinya sehingga ia pun pergi mengejarnya. Dan di saat Jin Yang pergi, tiba-tiba Fuxian pun datang ke sana karena ternyata ia mengikuti Jin Yang ke sana. Awalnya Fuxian meremehkan mereka berdua karena Xingzi yang terluka parah, sedangkan Shenli yang kehilangan bela dirinya. Namun ia tidak tahu jika saat ini Shenli sudah sembuh, bahkan kekuatannya meningkat pesat karena dua kekuatan spiritual di tubuhnya telah menyatu, sehingga Shenli pun dengan mudah mengalahkannya. Namun di sini Shenli juga tidak bisa membunuhnya karena Fuxian yang berada di dalam tubuh Mo Fang, sehingga ia masih mengingat semua kenangannya bersama Mo Fang. Dan Mo Fang yang tersadar kembali lalu pergi dari sana agar Fuxian tidak mengendalikan tubuhnya lagi. Dengan melihat Shenli yang tidak mau membunuhnya, Xingzi pun langsung mengejar Mo Fang dan ingin membunuhnya. Namun seketika itu Mo Fang pun menceritakan kedekatannya dengan Shenli, yang dimana sejak kecil ia dan Shenli sudah bersama, saling melindungi dan bertarung bersama-sama dalam menghadapi semua kesulitan berdua. Yang pada awalnya Mo Fang membenci Shenli karena tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Namun setelah Shenli mencoba melindunginya, justru Mo Fang mulai mencintainya. Namun saat ini ia tidak bisa lagi berbuat apapun karena Fuxian yang telah memanfaatkan dirinya dan menggunakan tubuhnya. Mendengar hal itu, Xingzi pun tidak jadi membunuh Mo Fang karena ia baru tahu kalau di dalam tubuhnya Mo Fang terdapat Fuxian yang mengendalikannya. Di sisi lain, Xiao Er yang mengetahui tentang Xingzi yang sudah mengambil tombak api milik Shenli, ia pun pergi ke alam dewa untuk merebutnya kembali, namun ia tidak bisa dan bahkan diusir dari sana. Tak lama kemudian Xingzi pun datang membawa Shenli kembali ke alam dewa dan terlihat semua orang terkejut melihat Shenli yang masih hidup. Namun di sini mereka semua menjadi marah kepadanya karena akibat Shenli yang selalu berada di samping Xingzi membuat Xingzi jatuh cinta, dan itu merupakan bencana bagi alam karena Xingzi yang merupakan dewa kuno terakhir. Dan jika Xingzi melanggar aturan langit hingga dimusnahkan, maka tidak ada lagi dewa kuno yang mampu mengendalikan tiga alam ini, yang membuat ketiga alam ini akan hancur seketika. Di sini semua dewa tidak setuju dengan hubungan Xingzi dan Shenli, dan mereka berusaha membujuk Xingzi untuk kembali mengatur tiga alam. Akan tetapi Xingzi tetap pada pendiriannya dan akan menanggung semua tanggung jawabnya sebagai dewa kuno dan tidak akan melepaskan hubungannya dengan Shenli apapun yang terjadi. Di sini Xingzi membawa Shenli keluar langit, tempat di mana ia mengatur tiga alam, dan ia pun menunjukkan kepada Shenli metode pembentukan untuk mengisi lubang di alam dewa dengan memperbaiki lukisan yang ada di sana. Lubang-lubang kecil itu mulai diisi dan secara bertahap menjadi utuh seperti sebelumnya. Di sini Shenli melihat kesusahan saat memperbaikinya, sehingga Shenli memegang tangannya agar ia bisa membantunya menyelesaikan perbaikan alam dewa tersebut. Di
Di sini Shen Li yang tahu kalau Xingxi yang terluka parah akibat hukuman langit sebelumnya, sehingga ia akan meninggalkannya agar Xingxi bisa terbebas dari masalah. Namun Xingxi tidak mau merasakan kehilangan Shen Li lagi dan tidak akan melepaskannya, sehingga ia pun membuat sebuah penghalang agar Shen Li tidak bisa pergi dari sana. Dan ketika Shen Li mencoba menghancurkan penghalang itu, maka Xingxi pun akan kesakitan. Akibat dari perbuatan Xingxi yang melawan hukum langit, batu meteor terus jatuh dari langit, sehingga Xingxi memberi Furong sedikit kekuatan untuk membantunya. Sementara itu pemimpin alam spiritual datang ke alam dewa karena telah mendapatkan berita tentang Shen Li yang masih hidup. Kemudian Luo Tian memberitahu mereka jika Shen Li ditahan oleh Xingxi di luar langit. Karena hal itu mereka bertiga pergi ke tempat papan roh dewa kuno yang merupakan jalan menuju luar langit. Namun mereka tidak berhasil menemukan jalan ke sana. Sementara itu Shen Li yang sedang mencari jalan keluar, ia pun mengambil lukisan Xingxi, dan alangkah terkejutnya Shen Li karena ia diperlihatkan masa lalu Xingxi ketika melakukan perjalanan di dunia fana, beberapa kali terlahir sebagai manusia dan menjalani kehidupan yang sederhana. Kemudian Shen Li juga melihat masa lalu Liu Yu yang merupakan murid dari pemimpin alam spiritual terdahulu, dan bahkan melihat kehidupan dari Feng Lai yang merupakan siluman terkuat yang diciptakan oleh pemimpin alam spiritual terdahulu untuk menguasai dunia. Dan di sini Shen Li belum mengetahui jika mereka berdua itu merupakan kedua orang tuanya. Di sisi lain, pemimpin alam spiritual akhirnya tahu alasan Xingxi yang memenjarakan Shen Li, yang mana Xingxi mau melindungi mutiara laut biru di tubuh Shen Li, yang merupakan kunci utama yang dicari oleh Fu Shen untuk membuka segel kolam Sutian. Namun di sini mereka tidak mengetahui kalau membuka segel Sutian tidak hanya mutiara biru milik Shen Li, melainkan mutiara siluman ular emas yang saat ini sudah didapatkan oleh Fu Shen, karena mutiara tersebut sangatlah mirip dengan mutiara laut biru milik Shen Li. Diceritakan 1000 tahun yang lalu, Xingxi yang telah mengalahkan pemimpin alam spiritual terdahulu dan menyegel semua monster ciptaannya di kolam Sutian. Segel terakhir yang dibutuhkan Xingxi adalah segel api yang merupakan kekuatan Phoenix api. Dan saat itu satu-satunya siluman Phoenix api itu adalah Feng Lai. Oleh karena itu Liu Yu pun meyakinkan Feng Lai agar mau berkorban demi perdamaian dunia. Dan Feng Lai pun menyetujuinya sehingga mereka berpisah untuk selama-lamanya. Sementara di sisi lain Furong yang bertemu dengan Mo Fang dan mau menyembuhkannya, namun ternyata hal itu tidak bisa ia sembuhkan, sehingga Mo Fang pun memintanya segera pergi untuk memberitahukan alam dewa jika rencana Fu Shen saat ini ingin membuka segel kolam Sutian dengan menggunakan mutiara siluman ular emas milik Jin Yang. Terlihat ketika Furong kembali ke alam dewa dan ia membujuk Kaisar Langit agar ia dibiarkan untuk ikut ke alam spiritual. Kaisar Langit sempat melarang namun Furong tetap akan pergi, sehingga Kaisar Langit pun menyetujuinya. Kembali kepada Shen Li yang akhirnya mengetahui jika Liu Yu dan Feng Lai merupakan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal di saat melahirkannya dan menitipkan mutiara Phoenix milik Shen Li kepada pemimpin alam spiritual saat ini agar tidak ada yang tahu identitas Shen Li yang merupakan siluman Phoenix api. Dan sang ibu menamakan itu mutiara laut biru dengan berharap anaknya itu bisa hidup bebas. Kemudian Luo Tian terlihat berhasil datang ke luar langit. Dan saat itu juga Shen Li menyadari jalan keluar dari penghalang yang dipasang oleh Xingxi, sehingga ia pun berhasil keluar dan menuju ke alam spiritual. Sementara Xingxi yang melihat Shen Li melintas, namun ia tidak terkejut sama sekali seperti mengetahui hal ini akan terjadi. Setelah Shen Li sampai di kolam Sutian, sehingga pertarungan pun terjadi.
Sementara itu Xingzi yang berada di luar langit berusaha melindungi umat manusia dengan memperbaiki lukisan tiga alam. Akan tetapi ia tidak bisa melakukannya dan sepertinya hukum langit tidak lagi mengakuinya sebagai dewa kuno, sehingga ia pun pergi ke alam spiritual untuk bertarung bersama yang lainnya. Sementara itu Fu Shen berhasil membangkitkan Liu Ming dari segel kolam Sutian dan ia merupakan pemimpin alam spiritual terdahulu. Dan rencana Fu Shen selama ini telah selesai sehingga ia pun meninggalkan tubuh Mo Fang karena tubuh Mo Fang akan dipakai oleh Liu Ming. Mendengar hal itu, Mo Fang tidak mau tubuhnya dipakai kembali untuk kejahatan dan memohon agar Shen Li membunuhnya. Namun di sini Shen Li tidak mau melakukannya dikarenakan Mo Fang merupakan sahabat sekaligus bawahannya yang paling baik. Hingga pada akhirnya Mo Fang pun bunuh diri setelah menyelamatkan Shen Li dari serangan para monster tersebut. Dikarenakan Mo Fang telah mati, Liu Ming pun menggunakan cara keduanya, yaitu menghampiri Feng Lei dan menghasutnya dengan mengatakan kalau Liu Yu yang merupakan istri Feng Lei itu sebelumnya telah dibunuh oleh Xingzi yang merupakan dewa kuno dan saat ini berada di luar. Feng Lei yang mendengar hal itu sangatlah terkejut dan ia pun sangatlah marah sehingga ia pun mencari Xingzi yang dimaksud dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu Shen Li yang menggantikan Feng Lei sebagai segel kolam Sutian. Ia pun menggunakan tongkatnya agar ia bisa keluar dari sana untuk membantu Xingzi. Setelah itu Xingzi membawa Shen Li masuk ke kolam Sutian dan meminta Shen Li untuk membuat pilihan. Yang pertama, Shen Li bisa menghancurkan kolam Sutian namun alam spiritual juga akan hancur. Dan yang kedua, Shen Li bisa menggunakan segel api Phoenixnya untuk menyegel kolam Sutian. Namun Shen Li harus mengorbankan nyawanya. Dengan mendengar hal itu, Shen Li pun tidak ragu untuk memilih yang kedua, mengorbankan dirinya demi perdamaian dunia. Mendengar hal itu, Xingzi juga akan ikut mati bersama Shen Li setelah masalah ini. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Xingzi pun kembali ke luar langit dan mencoba menyatukan luar langit dengan kolam Sutian lalu dihancurkan agar tiga alam tetap aman tanpa adanya dewa kuno. Dengan tubuhnya yang terluka parah dan sangatlah lemah, Xingzi kembali ke tempat Shen Li untuk menghadapi kematian bersama-sama karena tidak lama lagi luar langit akan hancur bersama kolam Sutian. Di sisi lain, Feng Lei telah pergi ke tempat di mana ia dulu tinggal bersama Liu Yu. Kemudian pemimpin alam spiritual datang ke sana dan memberitahukannya tentang Shen Li yang merupakan anaknya dan kematian Liu Yu demi melahirkan Shen Li. Dengan mendengar hal itu, Feng Lei pun kembali ke kolam Sutian menemui anaknya. Dan ia pun melihat mata Shen Li yang sama dengan Liu Yu. Hingga setelah itu Feng Lei pun menggantikan posisi Shen Li menjadi segel api kolam Sutian. Dan dengan segera ia pun mengirim Shen Li keluar, sedangkan ia akan hancur bersama kolam Sutian. Setelah Shen Li di luar, ia pun melihat Xingzi yang keluar dari kolam Sutian. Dan terlihat Xingzi yang sudah sangatlah lemah dengan mengatakan kalau monster dan siluman di kolam Sutian telah dihancurkan sehingga tidak ada lagi yang mengancam tiga alam. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xingzi pun meninggal di pelukan Shen Li.
Stanley yang sangat bersedih melihat kekasihnya itu meninggal, dan sebuah cahaya terlihat dari langit yang menandakan Xingzi diakui sebagai dewa kuno lagi karena ia berhasil membuat 3 alam hidup damai. Kemudian Kaisar Langit dan yang lainnya akhirnya datang melihat cahaya tersebut dan langsung berlutut mengantar kematian dewa kuno mereka. Lalu mereka meminta Stanley untuk mengembalikan Xingzi, namun Stanley menolaknya dengan mengancam akan membakar alam dewa jika Xingzi tetap diambil oleh mereka. Setelah Kaisar Langit dan yang lainnya pergi dari sana, Stanley tetap tinggal di sana memeluk Xingzi selama berhari-hari, yang pada akhirnya ia pun dibujuk oleh pemimpin alam spiritual untuk kembali karena terlihat Stanley yang sudah sangatlah lemah. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, terlihat Xingzi yang disimpan di Istana Es dan setiap harinya Stanley berada di sana. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Xingzi menghilang dari sana yang membuat Stanley menjadi panik. Tak lama kemudian, Xiao'er pun datang ke sana dengan mengatakan kalau para warga melihat siluman salju berada di jalan utama. Sehingga Stanley pun datang ke sana, yang ternyata siluman salju itu merupakan Xingzi yang hidup kembali dengan penampilan rambut yang memutih. Sementara itu di sisi lain, Chen Jing yang merupakan dewa kuno temannya Xingzi telah bertemu kembali dengan Xiao'er yang merupakan siluman teratai cantik yang disukai Chen Jing pada saat reinkarnasi sebelumnya. Dan kembali kepada mereka berdua yang kembali ke alam manusia, tepatnya di kota Changyuan, tempat tinggal yang dulu mereka tempati. Di sini Stanley sangatlah senang karena bisa menjalani kehidupan kembali dengan Xingzi. Namun ia juga penasaran kenapa Xingzi bisa hidup kembali. Lalu Xingzi pun menceritakan jika teman-temannya yang merupakan dewa kuno telah memberikan kekuatan mereka kepada dirinya agar ia bisa hidup kembali. Lalu tak lama kemudian mereka mendapatkan undangan pernikahan dari Jinnyang yang merupakan siluman ular emas. Diceritakan saat ini Jinnyang akan menikah dengan seorang pria yang baik hati. Dan setelah mereka berdua sampai di sana, terlihat Jinnyang yang sangat cantik dengan menggunakan gaun pernikahannya itu. Membuat Stanley menjadi iri. Maka dari itu Stanley pun mengatakan kepada Xingzi kalau ia juga ingin menggunakan gaun tersebut. Dan Xingzi pun menjawab kalau ia sudah memiliki rencana untuk menikahi Stanley esok hari di alam langit. Yang membuat Stanley menjadi sangatlah senang karena akan menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Dan film pun tamat. Namun bagi kalian yang ingin tetap mengikuti kisah mereka berdua di cerita film yang berbeda, silakan tonton di film selanjutnya yang berjudul Franchise Agent. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.